Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ya. Apakah memungkinkan untuk ditampilkan sebentar supaya kita bisa bukan saling melihat ya mungkin. Oh ya udah. Ya, bersyukur ada teman-teman kita Bapak Ibu yang juga hadir di dalam PDP ini walaupun lewat Zoom ya. Oke. Hari ini mengawali pekan doa puasa kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu siapa yang mengontrol, mengendalikan kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, secara naluri setiap manusia itu ingin yang namanya punya kendali atas hidupnya. Kita ingin bisa untuk mengendalikan studi kita, mungkin buat anak-anak yang masih sekolah, yang masih kuliah. Kita yang bekerja, saya percaya kita ingin punya kendali atas pekerjaan kita, atas karir kita. Yang punya usaha pasti ingin punya kendali atas customer-customernya, ya, atas orang-orang yang berkaitan dengan usaha atau apa yang dia tawarkan. Setiap kita pasti ingin punya kendali atas masa depan kita. Apalagi kalau kita merasa mampu, ya. Apalagi kalau kita merasa pasti saya bisa untuk mengendalikan atau mengontrol apa yang saya inginkan tersebut. Bapak Ibu, ada seorang pendeta satu kali bercerita begini. Dia sedang naik pesawat. Ini mungkin dia di Amerika ya, dalam perjalanan. Orang Indonesia tapi lagi perjalanan di Amerika. Nah ketika dia naik pesawat itu terjadi turbulence ya. Turbulence itu ya guncangan lah. Dan Bapak Ibu, penumpang yang ada di sebelah pendeta itu kelihatannya begitu gelisah. Ya, ada keringat dingin, gugup, dia sampai pegangan sandaran tangan ya. Memang Bapak Ibu kalau lagi turbulence itu di pesawat cukup mengerikan ya. Saya dengar pengalaman Titi beberapa minggu yang lalu dari Palu, wah ya turbulence begitu hebat. Kita sangat pasti kita kalau naik pesawat itu kalau ngalamin begitu tuh ya kita ketar-ketir juga gitu ya. Karena pesawatnya nggak bisa disuruh berhenti dulu gitu ya, minggir dulu lah, nggak bisa ya. Wah Bapak Ibu, ini orang begitu gelisah, begitu gugup menghadapi keadaan tersebut. Nah setelah melewati masa turbulence itu kemudian si pendeta ini ngajak ngobrol sama si orang tersebut. Lalu punya cerita, ternyata orang yang tadi gugup itu, dia itu adalah mantan pilot pesawat tempur Amerika. Ya, jadi dia itu merasa, dia cerita katanya ke si pendeta itu, kalau saya lagi naik pesawat lalu ada sesuatu yang gak beres gitu ya, rasanya itu udah pengen berdiri aja gitu, pengen ke kokpit, pengen ambil alih kendalinya gitu. Udah saya aja yang nyupirin gitu ya. Karena memang dia ahli di dalam mengendalikan atau mahir sebagai pilot pesawat tempur. Jadi itulah yang dia rasakan, begitu stres kalau pesawat sedang mengalami trouble. Nah melalui cerita itu si pendeta itu akhirnya masuk ke berita Injil kepada orang tersebut. Nah tetapi saya nggak lebih lanjut bicara tersebut. Cuma saya merasa begini, kalau kita merasa bahwa diri kita mampu nih, seharusnya mampu mengatasi atau mengatur kehidupan kita. Kita itu cenderung ingin mengatur atau mengontrol kehidupan kita ini. Ya, nah
Namun di dalam kehidupan ini saya percaya bahwa ada banyak hal yang bisa mempengaruhi keputusan kita, Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang membuat keputusan-keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan kekayaan yang dia punya, berdasarkan kepintaran yang dia punya. Atau ada juga orang yang menyerahkan keputusan hidupnya pada keadaan. Ya udah pasrah aja. Apa yang terjadi ya udah ngikut aja keadaan. Oleh karena itu di dalam rangka tema PDP yaitu Holy Spirit ya, guide us, guide me. Holy Spirit tuntun kami. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang siapa sebenarnya yang mengatur kehidupan kita. Ya. Siapa yang mengendalikan kehidupan kita. Atau lebih lanjut kita bertanya, apakah Bapak Ibu saudara-saudara kita ini mau diatur atau mau diarahkan oleh Roh Kudus. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu atas semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, mengapa penting bagi setiap orang percaya untuk menyerahkan atau memberikan kontrol kepada Roh Kudus? Mengapa penting untuk kita mempercayakan hidup kita? Roh Kudus, kendalikan hidup saya. Nah, ayat tadi mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Amin. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Pertama sebagai penghibur. Dan yang kedua, dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Dalam berbagai hal, Roh Kudus yang akan mengarahkan kita, Roh Kudus yang akan memimpin kita. Nah sayangnya banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Tidak menyadari bahwa peran Roh Kudus diberikan untuk kita. Untuk dia bisa menghibur kita. Untuk dia bisa mengajar kita, untuk dia bisa mengarahkan kita. Dan karena ketidaktahuan banyak orang, akibatnya apa? Kita berjalan sekehendak hati kita sendiri. Sehingga pada akhirnya apa? Ada banyak kesalahan, ada banyak kegagalan, ada banyak kekecewaan, kesedihan, keterpurukan. Dan semua itu terjadi karena apa? Karena kita tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai, mengendalikan hidup kita. Dan pada akhirnya daging kita sendiri, manusia lama kita sendiri yang lebih banyak mengatur, menguasai kehidupan kita. Jika daging menguasai, mengendalikan hidup kita, Bapak Ibu, bisa ada banyak luka yang terjadi. Karena apa? Kita bertindak secara salah. Kita meresponi satu hal secara keliru. Nah, saya baru mendapatkan sebuah gambar ini yang menurut saya cukup menarik dan relate dengan apa yang saya khotbahkan hari ini ya. Bapak Ibu, ini konteksnya tentang bagaimana mendidik anak. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, bagaimana kalau anak kita itu melakukan kesalahan? Nah, mungkin secara daging kita akan berkata, saya akan marahi anak saya akan hajar anak saya supaya dia menjadi jera, supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Tapi apa yang terjadi ketika kita bertindak berdasarkan daging kita? Kemarahan, teriakan, lalu kata-kata yang negatif, kamu malas, kamu bodoh, kamu memalukan. Akibatnya apa? Akibatnya akan merusak hubungan kita dengan si anak. Harga diri anak menjadi hancur. Karena dia berkata, aku gak merasa cukup baik.
Aku nggak merasa menjadi orang yang bisa menyenangkan atau membanggakan orang tuaku. Itu ketika kita bertindak secara daging. Tetapi beda kalau kita hidup dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Ada buah roh yang muncul dalam diri kita. Ada kasih, ada kesabaran, ya, ada kelemah lembutan. Sehingga apa? Waktu anak kita salah, tidak langsung kita maki-maki, kita marahin, tapi dia belajar untuk memberikan arahan yang benar kepada anaknya tersebut. Mendidik di dalam roh itu akan membangun hubungan dari hati ke hati. Bukan berarti bahwa anak kita itu nggak akan pernah salah. Tetapi ketika anak salah, apa yang kita lakukan? Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita akan tetap membawa bahwa kamu tetap anak yang dicintai. Kamu tetap anak yang berharga di mata orang tua dan di mata Tuhan. Amin. Lihat hasilnya, ada satu perbedaan ketika hidup seorang tua dikuasai oleh daging dan oleh roh. Ketika hidup oleh daging, anak kita menjadi anak yang terluka. Anak kita menjadi anak yang mungkin menjadi minder dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Kehidupan yang dikuasai oleh daging. Kehidupan yang dikuasai oleh tekanan manusia. Oleh tuntutan, ya, dari lingkungan. Akan membuat apa? Kita menjadi kehilangan arah dari hidup ini. Saya mengajak kita melihat sebuah contoh lain. Satu contoh yang mungkin tidak asing buat kita, kisah tentang Raja Saul. Ya, Raja Saul sebagai raja pertama bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan dengan postur, dengan segala tampilan luar yang begitu luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, kenapa Raja Saul kemudian ditolak? Ya, karena dia tidak membiarkan roh Tuhan menguasai pikirannya, tindakannya. Dia lebih bergantung kepada apa? Dia lebih bergantung kepada situasi, ya, situasi yang mempengaruhi tindakan dirinya. Di dalam 1 Samuel pasal 13 dikisahkan, pada waktu itu ketika mereka bangsa Israel akan berperang dengan orang-orang Filistin, ya. Samuel sudah janji, tunggu saya untuk mempersembahkan korban perdamaian dan korban bakaran. Tapi setelah ditunggu pada hari yang ditentukan belum datang, ya. Ditunggu sampai 7 hari masih belum datang. Sementara orang Filistin sudah ada di depan mata, ya. Dikatakan pasukan dari Saul ini sudah kocar-kacir. Dan apa akibatnya? Ya, Saul bertindak menurut pemikirannya sendiri. Udahlah, dia ambil sini persembahan. Bukan ranah dia, bukan wewenang dia untuk mempersembahkan korban. Tetapi Saul bersikap lancang dan dia mempersembahkan korban itu. Begitu mempersembahkan korban selesai, Samuel datang. Dan Samuel bilang, karena kamu gak belajar untuk taat, sedianya tadinya tahtamu itu akan tetap, tapi Tuhan kemudian akan mengalihkan tahtamu kepada orang lain. Kemudian kisah berikutnya di pasal 15 dari 1 Samuel, itu kisah di mana Saul pada waktu itu diperintahkan untuk memusnahkan bangsa Amalek. Ya. Semuanya, semua orang-orang Amalek
bahkan ternak-ternaknya harus dihabisi. Tapi apa yang terjadi waktu mereka pulang, ya, Saul ini membawa Raja Agag, lalu kemudian domba-domba, kambing-kambing, lembu-lembu yang tambun, yang bagus-bagus, mereka juga selamatkan, mereka juga bawa. Ketika ditanya oleh Samuel, kenapa ini masih ada yang disisain hidup nih, satu orang nih, ya. Ini sebagai tanda kebanggaan sebenarnya kalau raja dari negara atau bangsa yang dikalahkan itu bisa ditunjukkan, dipamerkan gitu ya. Dan yang kedua, kenapa ini ada, saya dengar suara kambing domba? Apa jawab Saul? Saul nggak bilang, ya memang saya salah. Enggak, dia bilang, oh ini buat nanti dipersembahkan buat Allah, ya. Jadi karena dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang baik menurut kedagingannya, dia kemudian melanggar perintah Tuhan. Sehingga Samuel berkata, emang Tuhan lebih suka korban persembahan daripada ketaatan? Tuhan tidak menginginkan korban persembahan, tapi yang lebih dia mau adalah ketaatan dan kesungguhan hati kita mengikut dia. Nah Bapak Ibu, akibatnya Saul ditolak menjadi raja. Dari sini kita belajar ada kerugian, ada kehilangan besar kalau kita mengandalkan perasaan kita, naluri kita, kedagingan kita. Kita bisa mengambil keputusan yang salah, kita bisa mengambil arah yang keliru. Walaupun mungkin secara dunia orang bilang, oh kita sukses, kita dihormati, kita berlimpah secara materi. Tetapi secara rohani, di bagian hati kita yang paling dalam, mungkin kita sudah kehilangan damai, lelah secara rohani, dan kehilangan makna hidup. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang tadi, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan Roh Kudus, yaitu Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberikan damai sejahtera, Roh yang akan mengajarkan kepada kamu segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal rohani, tetapi juga dalam hal bisnis, dalam hal pertemanan, dalam mengurus rumah tangga. Roh Kudus akan mengajar kita. Amin. Masalahnya adalah kenapa hal seperti itu tidak kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu kemudian di dalam Galatia masih pasal 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, Bapak Ibu, ada dua statement di sini di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dan 25, yaitu apa? Hidup oleh Roh dan hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Hiduplah oleh Roh dan hidup dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu, kedua statement ini ingin mengajak kita untuk memahami seperti ini. Bahwa hiduplah oleh Roh itu bukan suatu keadaan yang terjadi begitu saja. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita dibaptis, kita hidup oleh Roh. Tetapi bicara hiduplah oleh Roh,
itu membutuhkan yang namanya sebuah keputusan. Amin. Ketika kita berkata, kalau kita hidup oleh roh, ketika Paulus berkata kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Ya. Ini bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis atau secara instan. Begitu saya terima Tuhan Yesus, hidup saya dipimpin oleh roh. Harus ada tekad, harus ada komitmen untuk memberi diri kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Maka dari itu kita harus memikirkan, Bapak Ibu, maukah sebenarnya kita ini hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus? Sebenarnya kita mau nggak bahwa hidup kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus? Kalau kita secara keputusan ya tidak merelakan diri, tidak mau untuk dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus, biar PDP ini diperpanjang sampai 3 bulan juga ya nggak akan ada dampaknya dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu mau PDP-nya 3 bulan? Ya tim KMP-nya pada olah pasti ya. Tim multimedia juga 3 bulan tiap hari. 10 hari aja udah lumayan ya, pening. Tapi masalahnya bukan seberapa lama kegiatan seperti ini berlangsung, kita doa setiap hari, kita minta lawatan Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana ini menjadi sebuah komitmen di dalam diri kita. Amin. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya dalam waktu hari-hari masa pekan doa puasa ini, Roh Kudus akan bicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Roh Kudus akan mengarahkan kita, Roh Kudus akan memimpin kita seperti apa yang Dia kehendaki. Amin Bapak Ibu. Dan hari-hari ini saya percaya Roh Kudus ingin bekerja di dalam diri kita. Karena begitu banyak hal yang membuat dunia ini semakin tidak menentu, semakin tidak dapat kita prediksi. Ya. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu membaca berita tentang kasus hukum dari mantan Menteri Pendidikan. Ya. Tahu ceritanya Bapak Ibu ya? Bapak Nadiem Makarim. Betul ya, Nadiem Makarim. Nah, kalau menyimak dari apa yang terjadi, rasanya begitu tidak masuk akal gitu ya segala hal yang dituduhkan kepada beliau. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita bisa membayangkan jika hal itu terjadi pada diri kita yang bukan siapa-siapa. Siapa yang mau jadi andalan kita? Oleh karena itu kita perlu pimpinan daripada Roh Kudus. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bahwa hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus bukan berarti hidup yang terus enak, nyaman, dan penuh berkat. Ketika kita berkata bahwa Tuhan saya mau hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan berpikir bahwa kemudian hidup kita akan mulus. Jangan berpikir bahwa hidup kita akan tidak ada masalah. Semua lancar, semua baik-baik saja. Hidup kita sehat-sehat saja. Enggak. Kadang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus
akan membawa kita kepada masa-masa sulit. Tetapi justru melalui masa-masa sulit itu Roh Kudus memproses kita. Roh Kudus membentuk kita menjadi pribadi yang lebih indah lagi. Amin. Kita melihat sebuah contoh yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka ya pasal 3 maksud saya Tuhan Yesus dibaptis. Pasal 4 berkata Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu apa? Dia dibawa oleh Roh Kudus bukan ke bait Allah, bukan ke istana raja, bukan ke tempat yang nyaman, tapi dibawa ke padang gurun. Tidak berhenti sampai di situ. Di padang gurun dia tinggal 40 hari untuk apa? Dicobai iblis. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Tempat yang tidak nyaman, tempat yang sangat tidak disukai oleh banyak orang. Dan dia tinggal di situ tidak 1 hari 2 hari, tidak 1 minggu 2 minggu, 40 hari ada di situ. Dan dia berada di situ bukan untuk dilayani oleh bidadari-bidadari. Ya, dia ada di padang gurun itu untuk dicobai oleh iblis. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah iblis mencobai dia di padang gurun, mencobai dia sampai 3 kali, dibawa ke gunung yang tinggi, dibawa ke hubungan bait Allah. Tuhan Yesus menyatakan diri bahwa dia orang yang penuh dengan Roh Kudus dan dia menang atas setiap pencobaan tersebut. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang berada atau seolah-olah merasa saya sedang dibawa ke padang gurun nih. Ya. Kalaupun engkau saat ini sedang berada di padang gurun, saya mau katakan jangan khawatir. Jangan menjadi patah semangat. Karena pasti akan ada perbedaan antara orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan orang yang dipimpin oleh kedagingannya. Meskipun dia berada di padang gurun, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia keluar dari padang gurun, naik dan terbang tinggi. Orang yang dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, keluar dari padang gurun akan makin indah, akan makin kuat, akan makin powerful. Amin. Karena dia mengalami kuasa yang berasal daripada Roh Kudus. Sedang kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin kita akan menjadi orang yang akan semakin terpuruk ketika kita berada di padang gurun tersebut. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang para tim PW boleh maju ke depan. Sebagai refleksi, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Mana yang menjadi pilihan kita hari-hari ini? Apakah kita mau dikendalikan oleh roh atau kedagingan kita? Apakah setiap keputusan kita akan dipengaruhi oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh situasi di sekitar kita? Atau kita merindukan Roh Kudus, Engkaulah yang menuntun hidupku, Engkaulah yang mengarahkan hidupku. Amin. Mari kita saat ini siapkan hati.
untuk masuk dalam penyembahan. Kita mau alami kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus-Nya yang mengubahkan hidup kita.